Kekecewaan ada negara. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu buat saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Para jemaat Tuhan yang ada dimanapun saudara berada, kembali lagi kita dalam program kita Kingdom Lifestyles by You. Olehmu aku diberkati, olehmu aku diangkat, olehmu aku mendapatkan kepercayaan yang luar biasa, dan olehmu aku menerima segala sesuatu yang baik, dan segala olehmu semuanya dari Tuhan. Amin saudara. Dan Kingdom Lifestyles kita hari ini KLS kita hari ini, bacaan kita dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-29 sampai dan 31, dan kemudian dalam kitab Yakobus pasal yang ke-4. Kalau saudara lihat dalam kitab Yakobus pasal yang ke-4, Yakobus berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar sekali dalam kehidupan, bagaimana ada gesekan satu dengan yang lain, dan kemudian karena lidah dan lain sebagainya. Tetapi yang ditekankan Yakobus di sini adalah rupanya setiap gesekan yang terjadi itu karena hawa nafsu. Dan karena hawa nafsu maka bahkan doa-doa itu tidak terjawab, saudara. Dan Yakobus mencatat, engkau berdoa tetapi kau tidak mendapatkan apa-apa karena engkau untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi rupanya hawa nafsu ini sangat berbahaya sekali, saudara. Dan itu bisa menghalangi doa saudara. Jadi kalau hari ini ada doa-doa saudara yang belum terjadi, mungkin saudara yang perlu cek adalah keadaan hati saudara. Saudara, seorang yang dianggap orang lain itu adalah orang yang nggak ada artinya, karena orang ini nggak pinter-pinter amat, saudara. Memang dia nggak pinter, dia namanya acong. Acong. Nah, karena dia nggak pinter, dia suka dibully teman-temannya. Nah, tapi tiap hari ada kebiasaan yang acong ini buat. Jadi setiap kali dia pergi bekerja, dia bekerja naik sepeda, saudara. Dia bekerja di sebuah toko obat Cina yang menyediakan obat-obat tradisional Chinese. Dia tiap hari, setiap kali dia berangkat dari rumahnya naik sepeda, dia selalu berhenti di depan gereja. Dia berhenti di depan gereja, dia taruh sepedanya, dia masuk ke gereja. Nggak sampai 5 menit, acong keluar, lalu dia pergi berangkat. Lalu kalau pulang juga begitu. Setiap kali pulang sampai di depan gereja, acong berhenti, taruh sepedanya, dia masuk ke gereja. Nggak sampai 5 menit, keluar lagi, kemudian pulang. Dan itu dilakukan setiap hari, sampai semua orang hafal. Jadi jam-jam tertentu orang sudah nunggu, acong ini datang kan gitu. Masuk gereja. Benar, saudara. Dan itu tiap hari. Suatu hari acong ini sakit, saudara. Acong jatuh sakit, dan kemudian nggak ada seorang pun yang datang. Kalaupun ada yang datang itu teman-temannya acong, teman sekolah yang mau apa? Membuli dia. Bayangkan dalam kondisi sakit pun acong tetap dibully sama teman-temannya. Sampai akhirnya acong ini berasa sendiri. Dan dokter berkata rupanya acong ini kena ususnya. Jadi ususnya kena radang, dan dia harus dioperasi dan lain sebagainya. Wah, pokoknya berat. Lalu acong nggak punya biaya. Setelah teman-temannya pulang membuli dia, akhirnya dia menangis sendiri.
Sementara dia menangis sendiri, ada seorang teman baiknya yang datang ke Acong dan dia bertanya, dan dia ngobrol sama Acong, kenapa kamu nangis, kenapa kamu sedih. Lalu dia cerita, nggak ada biaya, harus operasi dan lain sebagainya. Lalu temannya tanya, lalu kamu kalau kerja itu gimana? Ya kerja dapat gajinya nggak seberapa. Lalu temannya itu berkata begini, lalu ngapain kamu setiap kali pergi datang ke tiap hari kamu mesti masuk gereja? Dia bilang, Acong berdoa. Lalu ditanya, memang doamu apa? Kau doa kok cepat sekali, tidak sampai 5 menit, nggak sampai 3 menit langsung keluar. Doamu apa? Lalu Acong bilang sama temennya, ya saya cuma berdoa, saya masuk gereja, saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan ini oe Acong. Lalu temannya, aduh dasar Acong, masa doa cuma begitu aja? Lalu tiap hari kamu begitu? Iya. Lalu singkat cerita temannya pulang, dan sebentarnya temannya pulang, Acong tambah sedih, nggak ada teman. Lalu Acong tertidur. Dan sementara dalam tidurnya, tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang menjamah perutnya. Karena dia kaget, Acong bangun. Lalu dia melihat seorang yang wajahnya bersinar, sangat keren dan wajahnya bersinar. Lalu Acong melihat, tapi Acong nggak bisa bicara. Lalu tiba-tiba tangan orang ini masuk ke perut Acong. Dan kemudian Acong merasa perutnya kayak diaduk-aduk, ususnya kayak diaduk, kayak ditata dan lain sebagainya. Tiba-tiba tangannya keluar. Dan begitu tangannya keluar, Acong merasa lega sekali, damai sejahtera, dan kemudian perutnya terasa enak. Lalu Acong merasa sembuh. Lalu Acong sementara bingung. Acong tanya sama orang itu, kamu siapa? Lalu orang itu jawab sambil senyum. Dia bilang gini, Acong, ini owe Tuhan. Hari itu Acong sembuh, saudara. Hei, hari ini kadang-kala kita berdoa untuk banyak hal, untuk memuaskan hawa nafsu kita, padahal kita tidak dapat apa-apa karena Tuhan tahu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi saya percaya setiap saudara punya kebutuhan. Saya punya kebutuhan. Tetapi mari saya beritahu kepada saudara, yang perlu kita periksa adalah hati kita. Dan bacaan kita dalam kitab Hizkia, pasal kitab 2 Tawarikh ini, pasal yang ke-29, 31 ini tentang Raja Hizkia. Seorang raja yang mengembalikan Israel kepada Tuhan. Dia menghancurkan tugu-tugu berhala. Dia mengajak bangsa Israel kembali berdoa kepada Tuhan. Dan yang paling luar biasa, dia tidak hanya sekedar mengajak bangsa Israel berdoa, tetapi dia mengajak bangsa Israel untuk apa? Memberi persembahan kepada Tuhan. Ini dia. Jadi bukan hanya hatinya, tetapi uangnya, harta mereka diberikan kepada Tuhan. Ini dia. Saya ajak saudara buka dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-31 ini ayat yang ke-11. Saya bacakan buat saudara dengan cepat. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya setelah banyak persembahan. Tetapi lihat dulu di ayat yang ketiga, 2 Tawarikh ini pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yaitu korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ayat yang keempat, saya lompat. Ayat yang keempat, ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa orang Lewi tidak memiliki pekerjaan, orang Lewi tidak memiliki milik pusaka di tanah perjanjian. Orang Lewi hidup dari persembahan dari ke-11 suku Israel lainnya. Dan makanya Hizkia memerintahkan untuk memberikan sumbangan persembahan agar apa? Orang Lewi ini, para imam ini bekerja dengan sekuat tenaga mereka. Ini dia. Dan ini dia. Sampai pada akhirnya persembahan begitu banyak dan menjadi berlimpah-limpah. Kita lompat ayat yang 14. Dan Kore bin Yibna seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha khusus. Ini bicara tentang pengelolaan. Hari ini saya berkata buat saudara, seringkali doa-doa kita adalah doa-doa yang penuh dengan hawa nafsu untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan bahkan bukan kebutuhan. Yang mahal itu sekali lagi bukan kebutuhan hidup, tetapi gaya hidup. Seringkali kita membiayai hidup kita jadi mahal karena gaya hidup. Yang dijual yang dijual di tempat-tempat mahal, di kafe-kafe, itu kan gaya hidup, saudara. Saudara duduk ngopi dengan harga satu cangkir kopi 50.000. Saudara tidak sedang membayar kopinya, tetapi saudara juga membayar gaya hidupnya. Saudara bayar AC-nya, saudara bayar tongkrongannya, saudara bayar kerennya, kan begitu. Betul nggak, saudara? Seringkali hidup kita menjadi susah karena kita membiayai gaya hidup.
Tetapi kalau hidup saudara berpandangan dengan apa yang menurut kebutuhan saudara, Tuhan pasti cukupkan. Dan ini dia, hari ini tema kita adalah mengenai uang. Saya mau beritahu kepada saudara. Jadi bagaimana saudara mengelola uang saudara, bagaimana saudara memberikan keuangan saudara, itu penting. Dan banyak gereja yang enggan memberitakan masalah uang ini. Karena apa? Karena dikira gembalanya mau menilep uangnya, uang jemaatnya mau dipakai. Ini dia. Oh, gereja lagi kekurangan uang, maka gembalanya berbicara tentang uang. Ini gitu. Tapi saya enggak, saudara. Kalau saya hari ini berbicara tentang keuangan, bukan berarti saya sedang kekurangan uang atau gereja kekurangan uang, tetapi ini memang hal yang harus dibicarakan. Ini hal yang harus disampaikan. Sebab dengan tidak membicarakannya pun tidak membuat saudara menjadi lebih baik, tapi justru akan lebih baik ketika saudara berbicara, kita berbicara tentang keuangan dan saudara mengerti sistem keuangan kerajaan Allah. Ini dia. Sekalipun saya tahu ada banyak gereja yang juga berbicara uang terus, tiap minggu bicara uang, tiap minggu bicara uang, tiap minggu bicara uang, sedikit-sedikit berbicara tentang perpuluhan, semua dikaitkan dengan perpuluhan. Jadi kalau ada yang sakit, oh karena kurang perpuluhan. Kalau ada yang bangkrut, oh karena kurang perpuluhan. Oh kemalingan, oh karena tidak perpuluhan. Oh rumahnya kebakaran, pasti karena tidak perpuluhan. Jadi semua disangkut pautkan dengan perpuluhan. Bahkan hari-hari ini muncul marak berita-berita tentang apa? Buah sulung. Ini dia. Ada bahasan-bahasan tertentu yang dipakai untuk apa? Untuk bagaimana menghasilkan keuangan lebih banyak untuk gereja. Itu juga keliru. Itu nggak benar, saudara. Ini dia. Tetapi saudara harus mengerti dan saudara harus tahu mengenai keuangan ini. Sebab Alkitab mencatat dalam kitab Hosea bahwa umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Ini dia. Saya mau berkata kepada saudara bahwa saudara kita harus mengerti ini. Ini dia. Jadi yang penting kita bicarakan di sini adalah kenapa kita bicarakan uang hari ini, karena sebab pagi-pagi orang mencari uang. Ada banyak orang yang pulang larut malam karena apa? Karena mencari uang. Banyak orang yang mengorbankan segalanya untuk apa? Untuk uang. Jadi uang ini mempunyai dampak yang sangat luas. Ini dia. Jadi makanya hati-hati dengan uang. Tapi satu hal yang ingin saya bagikan buat saudara hari ini adalah begini, bahwa tidak ada hubungannya antara uang dengan hidup bahagia. Lihat baik-baik saudara, nggak ada hubungannya antara uang dan hidup bahagia. Itu artinya begini saudara, tidak ada jaminan yang pasti kalau saudara banyak uang hidupmu bahagia. Amin. Karena rupanya banyak artis-artis top, banyak orang yang mati, bahkan bunuh diri. Mereka tidak kekurangan uang. Itu nggak, saudara? Nggak ada. Justru yang banyakkan bunuh diri itu adalah orang-orang yang top, orang-orang yang memiliki banyak uang, yang depresi. Saya tidak pernah bertemu dengan orang-orang miskin yang nggak punya banyak uang, yang tinggalnya di emperan toko lalu dia stres karena nggak punya uang. Saya nggak pernah ketemu, saudara. Ini dia. Jadi artinya, hey, uang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan saudara. Jadi kalau hari ini saudara ada yang mau menikah lalu saudara bingung masalah uang, nggak usah bingung, menikah saja. Sementara saudara, selama saudara hidup benar, pernikahan sudah didasari dengan dasar yang benar, menikah aja, nggak usah bingung masalah uang, kan gitu. Karena pernikahan yang besar yang megah tidak menjamin rumah tangganya jadi bahagia. Betul? Betul, tidak ada jaminannya. Justru uang ini bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Ini dia. Uang bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Kondisi hati seseorang ini menentukan kemana uang itu pergi. Coba bayangkan kalau ada orang yang kesepian lalu dia punya uang yang banyak. Saudara bisa tebak kemana dia akan pergi, apa yang akan dilakukan. Coba saudara tebak kalau ada orang yang penuh dengan dendam lalu dia punya banyak uang. Saudara akan tahu apa yang akan dikerjakan dengan orang itu. Uang mengungkapkan isi hati seseorang. Ini dia. Jadi ada kalanya saudara harus mengucap syukur kalau saudara hari ini nggak punya uang. Karena minimal saudara terhindar dari banyak hal, kejahatan-kejahatan tidak saudara lakukan karena saudara nggak punya uang. Ini dia. Jadi hari ini Hizkia mengajak rakyatnya mengumpulkan persembahan untuk rumah Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, dimanapun saudara berada, kalau saudara diberkati dengan sebuah pelayanan, saudara nggak ada salahnya saudara memberikan persembahan untuk pelayanan yang memberkati saudara. Sebab imam-imam berdoa, imam-imam mengajar saudara agar saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini dia. Sekalipun tetap
Ada orang-orang yang bertanya, lalu gimana Pak kalau uangnya disalahgunakan? Itu tanggung jawab hamba Tuhan masing-masing. Amin. Itu tanggung jawab hamba Tuhan masing-masing. Itu tanggung jawab mereka masing-masing. Yang terpenting ketika saudara ada tergerak, saudara beri. Sebab barang siapa memberi dia akan diberkati, barang siapa menabur dia akan menuai. Itu benar-benar firman Tuhan. Dan ini bukan Injil kemakmuran, saudara. Ini firman Tuhan yang memang harus diberitakan. Ini dia. Karena saudara harus hati-hati mengenai uang ini. Banyak orang yang ingin kaya. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 11, banyak orang yang terjatuh dalam berbagai kesusahan karena apa? Ingin cepat kaya. Ingin kaya tidak apa-apa, tapi ingin cepat kaya akan terjatuh dalam berbagai macam pencobaan. Jadi rupanya bukan iblis yang meruntuhkan banyak orang, tetapi keinginan orang itu sendiri. Yaitu keinginan apa? Untuk cepat menjadi kaya. Ini dia. Ada satu hal yang ingin saya yang penting buat saudara yang akan saya sampaikan buat saudara di sini menutup daripada renungan kita hari ini dalam Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 dalam bahasa Indonesia mencatat seperti ini, saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, seringkali ayat ini membuat kita menjadi apatis. Ayat ini membuat kita menjadi tidak ulet. Ayat ini membuat kita menjadi tidak struggle. Karena apa? Salah menerjemahkan. Artinya apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya seringkali kita berkata, udah gak usah ngotot, udah biasa aja, udah mengalir aja, gak usah ngotot. Kalau itu berkat dari Tuhan, kamu pasti akan dapat. Siapa bilang begitu? Hei, iman tidak akan mendiskon kerja keras saudara. Iman tetap mengharuskan saudara kerja keras, ulet, tangguh, kan gitu. Ini artinya ayat ini kalau dalam bahasa terjemahan dalam New King James artinya begini, saudara. The blessing of the Lord makes one rich. Berkat dari Tuhan membuat seseorang menjadi kaya. And ini yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan susah payah tidak menambahinya. Itu artinya ini. And he added no sorrow with it. Dan ia tidak menambahkan kedukaan di dalamnya. Artinya apa? Ketika itu berkat Tuhan, itu tidak akan menambahkan kesusahan dalam diri saudara. Kalau itu berkat Tuhan, saudara tidak akan menderita karena karena hal itu. Ini dia. Jadi hati-hati, saudara. Seringkali orang mengejar menjadi kaya, mengejar untuk cepat kaya. Tapi hari ini saya percaya semua kita butuh uang. Tetapi mari taruh sikap hati yang benar mengenai keuangan ini. Sebab ukuran saudara bisa dipercayai hal yang lain itu adalah bagaimana saudara memperlakukan uang saudara. Alkitab mencatat, barang siapa bisa dipercaya hal yang kecil, yaitu hal mamon, dia bisa dipercaya hal yang lain. Jadi ukurannya adalah bagaimana ketika saudara pegang uang saudara. Apakah saudara bisa dipercayai? Apakah saudara mempergunakan keuangan saudara dengan benar? Apakah saudara tetap menjadi orang yang rendah hati ketika saudara memegang uang yang banyak? Sebab mengelola uang 100.000 sampai 1 juta beda. Memegang uang 10 juta dengan memegang uang 100 juta itu beda penanganannya, saudara. Jadi hari ini kalau saudara belum punya uang banyak, mungkin saudara mengucap syukur. Sebab mungkin saudara memang belum bisa dipercayai uang yang banyak. Karena ada banyak orang yang baik pada awalnya, tetapi ketika dia punya uang banyak, dia mulai aneh-aneh. Hari ini bagaimana dengan saudara? Ingat saudara, Hizkia mengajak seluruh rakyatnya memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Untuk apa? Sebab memang pelayanan memerlukan biaya. Jadi kalau saudara ada keuangan, saudara tergerak digerakkan oleh Tuhan, beri untuk pelayanan dimanapun saudara berada, dimanapun gereja saudara berada. Saudara merasa diberkati oleh pelayanan seseorang tertentu, beri. Dan itu akan menolong saudara. Ini dia. Sebab di mana hartamu, di situ hatimu. Ini dia. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau hati saudara untuk Tuhan, saya percaya hartanya sebagian juga akan mengalir untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk para hamba-hamba Tuhan. Sebab Hizkia mengumpulkan persembahan dari para rakyat, salah satunya juga untuk menghidupi para imam, sehingga mereka memiliki penghidupan yang baik, sehingga mereka memberikan tenaga dan pikirannya, pelayanannya yang terbaik buat Tuhan dan buat umat Tuhan. Hari ini coba perhatikan, kalau saudara berdoa untuk sesuatu dan saudara belum mendapatkan yang perlu saudara cek,
adalah hatimu. Saudara sudah berusaha keras, saudara sudah bekerja, saudara sudah ulet, saudara sudah melakukan segala sesuatu, tetapi belum tetap saja belum ada hasilnya. Yang perlu saudara cek adalah hati saudara. Sama seperti bangsa Israel. Ketika Israel kalah perang, yang diganti oleh Tuhan bukan strateginya, tetapi yang dikatakan Tuhan oleh kepada bangsa Israel adalah apa? Periksa hatimu. Jadi hari ini kalau ada kekalahan demi kekalahan, kegagalan demi kegagalan, doa-doa yang tidak terjawab, yang perlu saudara periksa bukan strategi doa saudara, doa puasa saudara, yang perlu saudara periksa adalah hati saudara. Hari ini, kalau saudara menemukan hatimu tulus, saudara siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kingdom Lifestyles by You. Tuhan Yesus memberkati saudara.